Assalamualaikum Pak Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Nanawi? Alhamdulillah sehat. Gimana keluarga, anaknya? Alhamdulillah sehat. Pak Farah mohon izin hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 pada kali ini ingin mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan yang ada di SMK Negeri 1 Tegalsari, dan juga ini ingin mengetahui detail tentang identifikasi masalah, mungkin terkait dengan dilema etika ataupun mungkin tentang rujukan moral yang selama ini terjadi di SMK Negeri 1 Tegalsari. Mohon izin Bapak, kira-kira identifikasi apa, kasus-kasus apa yang mungkin di sana merupakan bagian dari dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di SMK 1 Tegalsari? Mungkin sedikit bisa diberikan gambaran. Iya, terima kasih Pak Nanawi. Sebelumnya ini ya, sebelum nanti saya menjawab pertanyaan dari Pak Nanawi, jadi apa yang ada di lembaga ini semuanya tidak terlepas dari peran dari seorang pemimpin dan juga kolaborasi dengan semua komponen yang ada di sekolah. Jadi tidak bisa seorang pemimpin itu bekerja sendiri, mengambil keputusan sendiri, ya, karena semuanya harus berdasarkan kepada musyawarah dari semua komponen yang ada di sekolah. Jadi ketika kita menghadapi masalah apapun, kita tidak bisa segera istilahnya ujuk-ujuk untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Kita harus betul-betul tahu latar belakang masalah, ya, kemudian apa yang sebetulnya terjadi, dan kita harus mencari informasi dari berbagai sumber. Dan ketika memutuskan pun kita tidak bisa berdasarkan keinginan sendiri, tapi berdasarkan keputusan musyawarah dari semua komponen, ya. Terlebih kalau di lingkungan SMK Negeri 1 Tegalsari itu ada namanya tim manajemen. Semua komponen harus ikut di situ berperan serta sehingga pengambilan keputusan nanti benar-benar dapat keputusan yang sesuai. Itu termasuk bagian dari langkah-langkah prosedur yang ada di SMK. Ya, itu. Terus menindaklanjuti dari pertanyaannya tadi terkait dengan beberapa permasalahan terkait dengan dilema etika, kemudian rujukan moral dan sebagainya. Tentunya karena kita lembaga besar dengan total lebih guru dan karyawan 110, itu sangat mungkin saja terjadi. Nah, sering kita mengalami hal seperti itu dan biasa itu dinamika di dalam suatu lembaga. Jadi kadang-kadang ada misalkan dalam sebuah program sekolah ada yang setuju, ada yang tidak setuju, padahal tujuannya sama-sama benar. Jadi kadang-kadang itu walaupun misalkan dari salah satu guru menyampaikan pendapatnya seharusnya seperti ini, dengan guru yang lain seharusnya seperti itu dan sebagainya, dengan landasan yang sama-sama benar, nah ini kita harus memilah. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepentingan yang lebih tinggi, yaitu kepentingan sekolah. Karena kita tidak bisa lepas dari kepentingan. Kadang-kadang masing-masing personal itu punya kepentingan pribadi. Nah ini coba kita telah di situ. Dari dua kepentingan, walaupun latar belakangnya sama-sama, itu mungkin alasannya benar, tapi kita bimbang mana yang lebih mengutamakan kepentingan lembaga. Itu kalau yang dilema etika. Jadi sama-sama benar. Kemudian yang kedua tentang rujukan moral. Nah, ini jelas. Kalau rujukan moral itu berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan jangan sampai itu berlawanan dengan etika, moral, norma yang ada. Jadi tetap kita menunjung nilai-nilai kebajikan dalam setiap mengambil keputusan. Itu selama ini faktor-faktor yang muncul, faktor yang terjadi munculnya itu dari mana saja Pak? Mungkin adakah dari pihak eksternal atau mungkin hanya dari internal? Mungkin bisa sedikit digambarkan, dan itu juga mempengaruhi dari proses pengambilan kebijakan. Terima kasih Pak Rawi. Jadi dalam setiap mengambil keputusan ataupun masalahnya sendiri itu juga tidak terlepas dari beberapa hal, termasuk bisa dari unsur internal, ya, dari personal, unsur internal di masing-masing unit, kemudian juga bisa jadi unsur atau faktor dari eksternal, itu pun bisa terjadi. Karena lembaga kita SMK
SMK yang notabene tidak lepas dari hubungan dengan masyarakat, dengan industri dan sebagainya, khususnya juga yang terpenuhi dengan orang tua wali. Nah, hal itu juga menjadi pertimbangan kita dalam mengambil keputusan. Jangan sampai apa yang kita putuskan itu nanti akan merugikan beberapa pihak, misalkan siswa, guru, ataupun orang tua, ataupun stakeholder di luar sekolah. Tapi prinsipnya semuanya adalah berpihak kepada anak. Betul. Dan berpusat juga kepada anak. Betul. Jadi dari lembaga ini hadir untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan anak. Terakhir Pak, mungkin bisa sedikit digambarkan secara umum terkait dengan pengambilan kebajikan secara umum di SMK 1 Tegasari yang melibatkan eksternal, khususnya adalah wali murid dan juga komite. Terakhir. Ya, terima kasih terkait dengan pertanyaan itu. Jadi hal-hal apa, permasalahan apa atau pengambilan keputusan yang bagaimana, di mana kita melibatkan dari pihak misalkan dari wali murid atau dari pihak eksternal, itu banyak hal di lembaga ini terkait misalkan kegiatan KBM. Nah, ini perlu juga kita harus betul-betul mengambil apa ya, semacam keputusan yang berbasis musyawarah dengan orang tua. Ingat kita pakai sistem kurikulum merdeka, sedangkan di kurikulum merdeka itu semuanya berbasis oleh potensi anak-anak. Kita juga harus betul-betul koordinasi dengan orang tua agar orang tua tahu bahwa kita itu pembelajaran misalkan saja sampai mulai jam 7 sampai jam 3. Nah, hal ini juga harus kita musyawarahkan dengan orang tua. Takutnya kenapa? Anak belajarnya sampai jam 3, ngapain aja di sekolah, termasuk hari Jumat. Jadi biasanya kita jam 12 atau 11 itu sudah pulang, ini sampai jam 3. Karena apa? Kita basisnya potensi anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya akademik, tapi non akademiknya juga harus kita gali potensinya. Salah satunya melalui ekstra. Kadang-kadang kita juga itu sampai jam 3, bahkan sampai jam 4 kalau anak-anak di situ kadang-kadang ada yang merasa, wah ini saya masih kurang, ya ini bisa ini mungkin jamnya agak ditambah. Jadi itu termasuk dengan kegiatan misalkan di luar, PKL misalkan. Nah, ini juga harus mempertimbangkan jarak dari rumah, dari sekolah ke tempat PKL, kemudian bagaimana nanti komunikasi antara orang tua dengan anak. Kadang-kadang anak kalau yang jauh kita juga perlu tempat, ya misalkan kos atau motor dan sebagainya. Ini bagaimana kita juga komunikasi dengan perusahaan, apakah perusahaan bersedia menyediakan tempat di situ, karena itu rawan terkait dengan kesehariannya anak-anak di situ, bagaimana makan setelah PKL, bagaimana anak menyimak belajar, karena setiap PKL di situ juga anak-anak tetap harus menerima asupan dari ya terkait materi-materi kompetensi yang bisa seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Har atas gambaran paparan terkait dengan SMK 1 Tegasari. Semoga Pak Hartono bersama SMK 1 Tegasari selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin SMK 1 Tegasari. Terima kasih Pak Har. Terima kasih juga, sama-sama, sukses. Amin. Amin. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Nawawi. Nggih, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih Ya. di SDN 2 Karangmulia ya? Masih. Ya. Jadi kepala sekolah tentunya Bu Ani di sana. Alhamdulillah. Bu Ani jadi kepala sekolah kan sebenarnya tidak mudah. Banyak kali itu banyak permasalahan dan juga tentunya banyak kasus yang harus diselesaikan. Iya. Di sana kira-kira pernah nggak Bu Ani mengidentifikasi sebuah kasus yang di dalamnya memuat beberapa dilema etika atau mungkin bujukan moral? Iya. Akhir-akhir ini Pak Nawawi yang saya identifikasi itu adalah kasus yang terkait dengan dilema etika, ya. Ini kasusnya adalah di mana orang tua itu sering melarang anaknya untuk pergi ke sekolah. Iya, iya. Nah, setelah saya cari info, ternyata si anak ini disuruh membantu adiknya untuk merawat, gitu lah. Merawat Adiknya adiknya suruh itu merawat, ya? iya betul. Nah, setelah itu saya datangi orang tuanya, saya minta konfirmasi kebenarannya, kenapa kok si anak ini jarang sekali masuk. Ternyata ya itu tadi jawabannya, suruh merawat adiknya. Terus Kelas berapa itu Bu Ani? kelas 4 Pak. Masih Ya. kelas 4 ya? Ya. Terus saya tanyakan apa nggak ada solusi yang lain gitu kan.
terkait dengan permasalahan itu. Kata beliau sudah nggak ada lagi, suami saya juga nggak ada di rumah, jadi nggak ada yang membantu. Gitu. Jadi itu tapi sudah terselesaikan itu Bu Ani? Insya Allah sudah terselesaikan dengan cara ini Pak Nawawi. Kalau saya tanya solusinya kemarin itu ndak ada, terus saya memberikan solusi lain. Nah, memberikan solusi buat beliau, apakah ada kemungkinan jalan lain gitu selain anak itu disuruh tinggal di rumah dan merawat adiknya. Oh iya. Nah, saya beri masukan bagaimana kalau dikasih jam tambahan. Kalau Ketika ibu di rumah sudah itu ya. kalau ibu sudah ada di rumah, mungkin ibu bisa merawat si adik, terus si A ini bisa nambah pelajaran di luar jam sekolah. Berarti semacam homeschooling? Homeschooling bisa dikatakan Bisa dikatakan. seperti itu. Iya. Posisinya tapi di rumah gitu Ya, ya Bu di Ani ya. rumah. Kemudian tantangan, saya kepengen dengar Bu Ani. Menemukan tantangan nggak selama proses itu dilakukan? Kalau tantangan ini selalu ada ya Pak, jadi tidak mudah untuk memutuskan hal yang seperti itu, perlu proses yang lama, dan langkah-langkahnya itu perlu membicarakan dengan guru, perlu bicara dengan orang tua, bahkan si anak sendiri gitu. Iya, itu termasuk langkah dan prosedurnya ya. Iya. Ada enggak dari pihak eksternal kayak mungkin LSM dan sebagainya yang mengetahui ini, yang kemudian Bu Ani juga harus menyikapinya dengan cara yang seksama mungkin begitu? Belum ada sih Pak, kayaknya Alhamdulillah. kalau LSM itu nggak peduli kayaknya, kayak kalau semacam itu kalau nggak berbau ini ya. Itu sudah off the record ya, khusus yang itu. Iya. Berikutnya Bu Ani, ini mungkin pertanyaan yang terakhir lah, yang terakhir. Saya kepengen dengar Bu Ani, semacam pembelajaran atau dari pengalaman yang bisa dipetik dari beberapa kasus, terkhusus adalah kasus yang terakhir ini, yang selama Bu Ani menjabat sebagai kepala sekolah. Ya. Pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan tidak mudah ternyata mengatasi hal-hal semacam ini ketika kita harus memilih antara benar dan benar. Benar menurut saya, benar menurut si orang tua itu, ya kan. Antara kasihan sosialnya juga harus diimbangkan begitu. Terus untuk masalah yang lebih menurut saya itu lebih berat di sini, harus menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan, dengan banyak orang, melibatkan banyak ini warga sekolah ya, jadi ya itu tantangannya sosial saya. emosionalnya harus jaga betul. Iya, jangan sampai kita ya sudah kalau nggak bisa sekolah ya sudah, jangan tidak bisa seperti itu. Kita ambil jalan tengah tadi. Terima kasih Bu Ani atas wawancaranya berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral yang kali ini memang tugas saya di calon guru penggerak modul 3.1 ini. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Pak Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.